Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu lagi, yang seharusnya adalah hari Selasa keempat, tapi kemarin ada libur ya, Natalan ya, jadi diundurkan. Dan saya insyaallah bisanya adalah hari Kamis ya, pada hari ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Singkat saja bahwa hari ini saya akan menjelaskan bagian akhir dari seruan yang ke-8, seruan yang ke-6 dari An-Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Saya ulangi. Jadi saya di sini menjelaskan atau menerangkan setiap ayat yang selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Dan saya sudah menerangkannya dari ayat 1. Jadi pertama adalah 104, yang kedua adalah 153, yang ketiga adalah 172, yang keempat adalah 178, 179, kemudian yang kelima adalah 183 sampai 187 puasa. Kemudian seruan yang ke-6, surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Karena dalam Quran ayat-ayat yang diawali dengan seruan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, di awal ayat itu adalah 87 kali, dan ya ayyuhalladzina amanu berada di tengah ayat 2 kali, sehingga seruan yang Allah tujukan khusus kepada orang beriman berjumlah 89 kali. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seruan yang ke-6 adalah Allah mewajibkan setiap orang beriman. Kalau bicara beriman berarti dia sudah memiliki komitmen yang kuat, yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia telah menyatakan keimanannya kepada Allah, maka dia siap untuk mengimani apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Dan ketika dia telah menyatakan keimanannya kepada apa yang Allah perintahkan untuk diimani, maka dia bersedia untuk menerima taklifi, menerima beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hukum syariat dengan satu sikap saja, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat, seperti yang Allah katakan dalam surah 24, surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum qalu sami'na wa ata'na. Responsibility orang Islam ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya agar dia menetapkan hukum atas mereka, maka mereka harus mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Kenapa saya dengar, saya taat? Kenapa di sini tidak saya pikir-pikir dulu? Satu, yang memerintahmu adalah Allah, dan Allah maha benar, gak perlu hearing, gak perlu minta pendapat. Jelas? Yang kedua, yang memerintahkanmu adalah manusia yang sudah Allah pilih, bukan faktor kebetulan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah bekali kepadanya al-haq, kebenaran, sehingga tidak ada yang keluar darinya kecuali kebenaran saja. Yang kedua,
Yang memerintahmu adalah Allah yang menginginkan kebaikan atasmu. Dan tidak ada satu ayat pun, coba Anda lihat dalam Quran, pernahkah Allah menginginkan engkau buruk atau jelek? Tidak. Allah adalah yang maha mulia, maha baik, dan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan atas hambanya. Maka apa saja yang Allah perintahkan maka pasti baik, tidak ada yang jelek. Kemudian yang ketiga, kenapa kita menyatakan sami'na wa ata'na? Dikarenakan karena apa? Ingat bahwa seluruh yang Allah perintahkan itu demi kebaikan manusia, dan apa yang Allah larang karena itu tidak baik bagi manusia, dan Allah sekali-kali tidak punya kepentingan di dalamnya. Betul ya? Perintah dan larangan itu kepentingan Allah atau kepentingan manusia? Itu dibutuhkan Allah atau dibutuhkan manusia? Maka bersikaplah kita seperti seorang bayi di depan puting susu ibunya, di mana sang ibu tidak mungkin meracuni anaknya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah engkau melahapnya segala perintah itu, segala seruan itu, sebagaimana seorang bayi yang lapar ketika disodori kepadanya puting susu ibunya, maka dia tanpa berpikir, karena sudah fitrahnya dia meyakini bahwa puting susu ibunya akan mengeluarkan susu yang menyegarkan. Dan kalam Allah, perintah Allah jauh lebih menyegarkan, menyejukkan, menyelamatkan dibandingkan susu ibu kepada anaknya. Karena boleh jadi susu ibu boleh mengandung racun karena kanker payudara umpamanya, tetapi pada ayat-ayat Allah tidak ada sedikit pun racun di dalamnya. Maka sami'na wa ata'na. Tapi tidak boleh parsial, tidak boleh bagian, harus kafah, harus menyeluruh. Tidak seperti yang Allah isyaratkan kepada ahlul kitab ya di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 85. Ya, saya potong ayatnya ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Bagaimana kalian beriman kepada sebagian ayat, kalian kafir kepada sebagiannya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Barang siapa melakukan perbuatan yang demikian ambivalen tadi, beriman kepada sebagian ayatnya, kemudian dia ingkar kepada sebagian ayatnya, dia beriman kepada satu ayat kalau cocok dengan hawa nafsunya, dan dia menolak ayat yang lain ketika tidak cocok dengan hawa nafsunya, itu namanya agama sukoi, suka-suka oi namanya. Maka Allah wa may yaf'al dzalik, barang siapa bukan demikian ayat, maka Allah ya, aku akan timpakan kehinaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Kalau hari ini kita melihat di mana-mana umat Islam tertimpa kehinaan, salah satu faktornya adalah karena kita tidak konsekuen memegang teguh kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama, kata Allah, aku timpakan kepada kalian kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Begitu juga siapa yang menyampingkan sunnah Rasul, maka pasti Allah timpakan fitnah dan azab kepadanya. Sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam surah 4, surat 24, surat An-Nur ayat 63. Akhir dari ayat itu, Allah katakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasulullah itu takut ditimpa oleh fitnah dan ditimpa oleh azab yang besar. Jadi keterpurukan, keterhinaan yang dialami umat Islam itu bukan kuat musuh-musuh Islam, tetapi ada karena buruknya, jahilnya, bandel mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang maha mulia tidak mensyariat din ini kecuali untuk memuliakan siapa yang mengikutinya. Bukankah Allah mengatakan, in akramakum indallahi atqakum, ada paling mulia antara kalian Allah adalah yang bertakwa. Maka tidak ada kemuliaan kecuali dengan takwa. Tidak ada takwa melainkan kita berpegang teguh di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus menyeluruh. Maka akhir, tapi ingat, kita tidak bisa kecuali kita bisa melahkan dua musuh utama kita. Musuh pertama siapa? Iblis. Udah tahu iblis musuh, tapi kok menang? Aneh ya, kita iblis bersumpah di hadapan Allah, "Fabima aghwaytani
la udanna lahu siratal mustaqim. Aku tidak akan membiarkan mereka, atau aku pas akan menyesatkan mereka. La aqdana itu bahasa terjemahannya, itu artinya aku duduk di jalan di mana mereka lewati dan tidak lewat. Ya udah ada bila udana aku pas duduk dan cegah mereka sana. Jadi kalau ini kan dia duduk sini loh, balonnya gede sehingga hampir tidak ada ruang dan ruas untuk kita jalan. Satu-satunya mesti mati iblis juga. Artinya antum harus mengalahkan iblis kalau anda bisa meniti jalan kebenaran itu. Ya. Pertanyaan dua, yang kedua lagi dua musuh kita dua. Pertama iblis, yang kedua siapa? Hawa nafsu ya. Apa kata Yusuf alaihissalam dalam surah 11 ayat berapa? 12 ayat 53. Wa ma barinasi man salah amatun bihu sama rabbi. Ya, aku hampir pasti nafsu itu mengajak ada dalam kesalahan. Akaranya adalah lawan nafsu. Salah satu dia melawan adalah rasa Allah. Ya,
bertanya, siapakah yang lebih bagus agamanya daripada orang aslama wajhahu lillah, yang dia menyerahkan diri ikhlas murni bersih kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri syirik sedikit pun. Yang kedua, wa huwa muhsinun, dan dia senantiasa berbuat kebaikan. Yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia selalu mengikuti agama Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu kesayangannya. Coba lihat ayat tadi. Allah tanya siapa yang paling bagus agamanya. Maksudnya Allah nantang lo, lu mau bagusin agama lo nggak? Kira-kira kita kalau pakai gue lo ya. Tapi Allah nggak mungkin pakai gue lo. Kira-kira saya prokemin kayak gitu ya. Maka inti dari kita apa? Baguskanlah agamamu dengan 3 hal ya. Pertama, perbaguslah akidahmu, murnikan akidahmu dari segala kesyirikan dan parasit yang merusaknya. Mana dalilnya? Kata Allah, aslama wajhahu lillah, berserah diri kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. Yang kedua, muhsin, berarti beramal salih, berbuat kebaikan itu kan 2. Pertama, beramal salih. Yang kedua, maka hendaklah kita memperbaiki seluruh ibadah kita, karena konsekuensi dari tauhid adalah ibadah ya. Karena kebaikan kita terdiri dari 2, perkara-perkara ibadah dan perkara muamalah. Perkara ibadah hubungannya dengan Allah, perkara muamalah dengan manusia, dan itu namanya akhlak ya. Maka Islam itu terikat oleh 3. Pertama, baguskan akidahmu. Yang kedua, perbaguslah ibadahmu. Yang ketiga, perbaguslah akhlakmu. Itulah kenapa Allah memuji Ibrahim. Pertama, dia manusia paling bersih akidahnya. Coba kita lihat seluruh ayat. Coba ibu lihat, bapak lihat, Ibrahim itu disebutkan 69 kali dalam Quran. 43 kali Allah menegaskan bagaimana konsistennya Ibrahim membersihkan akidahnya dan akidah umatnya. Dan Ibrahim tidak pernah memberi ruang toleransi pada perkara namanya akidah, nama pertama tauhid. Maka Ibrahim tidak pernah memberi ruang sedikit pun pada namanya untuk mengotori akidah. Bagaimana kita perhatikan bagaimana Allah menerangkan surah 19 ya, ayat 42 sampai dengan 47 sampai 50, bagaimana Ibrahim berani menyatakan frontal kepada bapaknya demi untuk menegakkan tauhid. Resikonya dia harus dipukuli bapaknya, dimarahi bapaknya, diusir bapaknya. Ketika saya terangkan Natal, orang tanya, "Pak, bagaimana dengan hablum minas?" Saya bilang, "Bapak tolol ya. Kan Allah bilang hablum minallah duluan apa hablum minas duluan?" Kan hablum minallah dulu dong. Hablum minallah itu tali utamanya la ilaha illallah, bukan? Yang kita jaga kalau dua-duanya bisnis paralel, tarik bersama. Tapi kalau ketika ini hampir patah, ibu pegang ini atau pegang yang pertama? Masa ucapkan selamat Natal rasanya hablum minas? Saya bilang, "Bapak waras enggak?" Jelas ya? Terus yang kedua, saya bilang, "Emang kamu itu lebih sopan apa Ibrahim?" Ibrahim tidak pernah mengucapkan selamat kepada bapaknya. Dia bilang, "Bapak dan sembahan bapak itu setan." Kan kamu nggak bilang setan pada mamamu. Kan saya tidak bilang, kamu bilang. Katakan kepada ibumu yang Nasrani, mengatakan Yesus anak Tuhan itu setan. Jangan saya suruh kamu ngajak itu. Kamu tidak mengatakan seperti yang dikatakan Ibrahim bapaknya kan, Tuhanmu setan. Berani nggak antum? Nggak kan? Tapi mengaku minta masuk surga dengan Ibrahim, coba. Jelas? Kamu hanya tidak boleh mengatakan selamat Natal. Ringan mana? Ringan mana? Sikap yang ringan-ringan. Kita apa ringan Ibrahim? Tetapi apa kata Allah? Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguh Ibrahim itu paling santun. Hatinya jadi sok-sok santun deh. Jelas ya? Jangan sok menjaga kesantunan, sebab Ibrahim begitu tegas pada bapaknya. Allah telah mengatakan dia orang paling santun. Jadi jangan sok santun-santun sama saya ya. Tak sikat nanti loh. Jelas ya? Jadi akidah pertama bersih. Yang kedua apa? Menjaga ibadah kita dari segala kebid'ahan. Karena ibadah tidak dibangun di atas 2, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul, maka sia-sialah ibadah itu. Kemudian yang ketiga, iman dan ibadah itu buahnya adalah akhlak. Terlihat pada akhlak. Contoh, bahwa iman dan akhlak satu kesatuan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Siapa beriman kepada Allah dan akhir adalah bicara yang baik, kalau enggak diam. Akhlak bukan. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Berarti iman dan akhlak satu kesatuan bukan? Tidak boleh terpisahkan. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia selalu berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan kata Nabi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata Nabi, siapakah dia? Kata Nabi, orang yang tidak bebas dari bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak nyaman dari kejahatannya. Nabi bersumpah dia tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Kemudian yang kedua, apa hubungan ibadah dengan akhlak? Akhlak itu tujuannya adalah untuk membentuk akhlak karakter yang bagus. Maka kalau Allah bilang, ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman, beribadalah kepada Allah agar kalian bertakwa. Takwa itu lebih cenderung pada perilaku akhlak. Jelas ya? Atau misalnya Allah katakan di surah 29 Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul? Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu akan mencegahmu dari kemunkaran. Dan munkar itulah akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Itu menunjukkan bahwa mari udkhulu fisilmi kafah, artinya kita wajib mengoreksi tata cara beragama kita, mulai dari akidah, kemudian ibadah kita, dan akhlak kepada sesamanya. Kalau ketiga-tiganya bagus, maka kita telah memenuhi syarat adalah manusia paling bagus agamanya, dan kita telah kafah. Dan insya Allah dengan demikian kita bisa mengalahkan syaitan, bukan dikalahkan oleh syaitan. Demikianlah anak-anak, itu kesimpulan akhir dari tafsir surat 2 Al-Baqarah ayat 208, atau seruan yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita masih punya waktu 15 menit untuk boleh tanya jawab. Ada yang mau nanya enggak? Ada sebagian yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa berhukum dengan hukum Allah itu wajib jika seperti sekarang misalnya dalam Indonesia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang agama. Baik. Jadi ini bicara kapan seseorang kafir, ya, ketika tidak menjadikan syariat Allah sebagai hukumnya. Dalilnya adalah surat 5 Al-Maidah ayat 44. Kemudian Allah mengulang di surat sama ayat 45 dan terakhir 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sebagian orang mengatakan ini kafir secara mutlak kalau seseorang tidak menerapkan hukum Islam, artinya batal keislamannya. Ini tafsir yang menyimpang dari tafsir para sahabat, karena Abdullah bin Abbas menjelaskan maksud ayat ini, dan makna kafir adalah kufrun duna kufrin, kufur yang bukan membatalkan keislaman, ya. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala membagi ketika menerangkan ayat ini. Jadi lihat kondisi orang yang menyikapi syariat. Kalau misalnya seseorang mengatakan, saya beriman dengan kebenaran hukum ini, hukum Islam, tetapi saya berada di Indonesia dan saya tidak mungkin menerapkannya, dia gak kafir dong, karena dia mengimani kebenarannya, tapi dia berdosa karena kenapa dia tidak melakukan upaya untuk menegakkannya, bahkan dia diam. Artinya ini dosa besar juga. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia ditanya, misalnya contoh hakim saja, misalnya tanya sama hakim misalnya, karena yang berkompetensi dengan hukum adalah hakim atau anggota DPR misalnya, ya, kalau dia bilang, kenapa kamu tidak adopsi hukum Islam?
Wah, nggak bisa, di situ kan saya banyak orang, saya nggak mungkin gitu loh. Jadi dia bisa meyakini kebenaran Islam ya, tetapi dia kalah dengan mereka, maka ini adalah dosa besar karena dia tidak sungguh-sungguh untuk mendakwahkan Islam dan menawarkan Islam. Tapi kalau ditanya, kata Syekh bin Baz, kenapa kamu tidak menerapkan hukum Islam umpamanya? Lalu dia jawab, Islam tidak relevan. Islam ini cocok di Arab dulu, sekarang kalau berarti dia anggap Allah bodoh ya. Allah bodoh nggak? Artinya Allah hanya sanggup membuat hukum untuk satu kurun dan satu masa. Padahal Allah meliputi segala sesuatu. Kedua, dia mengingkari kebenaran Al-Quran yang absolut, ya bisa menjawab kebutuhan seluruh manusia, maka dia kafir secara mutlak. Ya, maka tidak boleh kita mentakfiri orang, tidak boleh mengkafirkan dengan ayat tadi kecuali dengan tegaknya syarat. Artinya sikap orang, kata Bin Bas ketika menafsirkan ayat ini dengan menukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan tadi tidak semua orang yang tidak berhukum dengan Quran lalu langsung dikafirkan secara mutlak, tetapi ada tingkatan itu satu. Yang kedua, bukan semua orang boleh mengkafirkan orang, karena mengkafirkan orang kan perkara besar. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim, siapa yang mengkafirkan seorang yang muslim dan tidak terbukti padanya, maka kafiran itu kembali kepada penuduh. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari menuduh atau memvonis orang kafir ini butuh kehati-hatian. Sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahab menetapkan 6 syarat. Salah satu antaranya, orang alim tapi dia sampai hujah kepada wajibnya. Mungkin dia ngerti tapi tidak menyadari kalau menerapkan hukum agama itu wajib. Dia meyakini kebenaran, tetapi belum sampai hujah yang kuat kepadanya bahwa hukum Islam itu wajib ditegakkan, maka dia berdosa besar tapi tidak boleh dikafirkan. Jelas ya? Tentu ini untuk menetapkan kekafiran seorang itu bukan orang sembarangan dan semua orang boleh gampang, karena konsekuensinya adalah bisa kekafiran itu kembali ke yang menuduh. Jelas ya? Sehingga hati-hati jangan kita mencopot ayat, padahal para ahli tafsir tidak menafsirkan dengan tafsir yang demikian. Kenapa? Tidak ada satu sahabat pun yang didoakan khusus untuk bisa menakwilkan Quran seperti Abdullah bin Abbas. Maka Umar bin Khattab kalau perkara Quran dia tanya kepada 2 orang. Kalau tidak Abdullah bin Abbas, maka dia tanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jelas ya? Yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaitannya dengan apa? Baru ini saya baca mengenai fatwa MUI mengatakan mau ucapan selamat peringatan kepada 12 kali haram. Tapi di samping itu ada ulama MUI mengatakan tidak haram. Nah ini bagaimana konsekuensinya bagi kita mengucapkan apa kita mengingkari salah satu ayat. Iya. Baik. Quraisy Syihab membolehkan mengucapkan selamat Natal dalam kitabnya Membumikan Quran dengan berdalih, bukan berdalil loh. Saya katakan berdalih karena dalilnya itu batil. Berdalih dengan surah 19 ayat 33. Itu kan ucapan Isa ketika dia dilahirkan. Apa kata Isa? Assalamu alayya yauma wulidtu. Ya, semoga Allah memberkahiku pada hari dilahirkan, pada hari aku dibangkitkan, dan pada hari aku diwafatkan. Itu kan bukan dalil tanpa pengucapan salam kan? Di situ bukan ucapan Allah kepada Isa salamun alaika, tetapi Isa berdoa kepada Allah dengan assalam, bersifat taraji, harapan. Jelas? Jadi ayat ini kalau kita praktekkan bukan mengucapkan selamat Natal, tetapi hendaklah kita bertaslim kepada Isa alaihi salatu wassalam. Ketika menyebutkan namanya, kita mengatakan Isa alaihi salam. Itu manifestasi dari ayat tadi. Kenapa? Bukankah surat 33 ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Bukankah Allah mengusul kita bersalam kepada Nabi? Apa kita mengatakan selamat hari lahir ya Muhammad? Kan gitu. Kan maknanya beda dong.
Jelas ya? Nah, ini tafsir yang batil karena menyelisih tafsir yang mu'tabar, yang menyelisih tafsir-tafsir yang sejak dulu sampai sekarang tidak ada yang menafsirkan ayat itu sebagai legalitas atau dalil pengucapan selamat Natal. Itu pertama ya, kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, kalau toh mengucapkan selamat lahirnya Isa, ya Isa sesuai dengan surah 19 dong, bukan Isa dalam versi Kristen Ambon dong. Jelas ya? Isa di situ apa? Coba lihat ayat 30-31. Inni Abdullah wa atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani fis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya adalah hamba Allah. Isa yang dirayakan itu hamba Allah atau anak Tuhan? Isa di sini nabi, Isa di sana anak bapak, bukan? Jadi kalau menggunakan ayat ini untuk Isa, Isa dalam persepsi Quran dong, bukan Isa dalam persepsi Nasrani kan? Betul Pak? Isa dalam persepsi Nasrani itu adalah anak Tuhan. Jelas Pak? Dan Allah mengatakan, orang mengatakan Isa Tuhan itu kafir, musyrik. Surat 5 ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ayat 72-nya. Sungguh telah kafir orang mengatakan Isa itu adalah Allah, padahal Isa telah berkata, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu aku, maka Allah mengharamkan surga baginya. Orang mengatakan Isa anak Tuhan, kafir enggak? Bagaimana kita bilang selamat ya atas Tuhan punya anak? Ini etis enggak secara moral? Ayat 73-nya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang mengatakan Tuhan itu salah satu dari 3, Trinitas. Padahal Allah mengatakan la ilaha illa wahid. Tidak ada ilah kecuali yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya saja. Jadi Natal itu berkata Trinitas bukan? Kafir bukan? Jelas? Jadi kalau kita menyatakan selamat, berarti Bapak menyetujui Isa anak Tuhan dong. Paling tidak Bapak bilang selamat ya atas kelahiran anak Tuhan. Saya kasih contoh. Orang menuduh mamamu berzina, kira-kira Bapak ucapin selamat kepada penuduh berzina enggak? Selamat ya atas tuduhanmu pada mamaku. Bagaimana kalau Allah dinyatakan punya anak? Wong langit dan bumi hampir runtuh kok karena Allah dikatakan punya anak. Jelas Bu, Pak? Natal itu perkara dunia atau agama? Natal itu perkara dunia atau agama? Lakum dinukum. Ayat ini menjelaskan tidak boleh ada campur baur dalam urusan agama. Tidak mengucapkan selamat Natal tidak boleh. Tadi saya tanya, menyatakan Isa punya anak itu menyatakan Isa punya Allah punya anak bernama Isa syirik bukan? Dan kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim menyatakan bara dari kesyirikan dan orang musyrik bukan? Surat 60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah qalu idh qalu liqaumihim inna buraa'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa kafarna bikum wa bada'a bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh aku telah menjadikan Ibrahim uswa bagi kalian. Wajib diikuti enggak? Wajib diikuti bukan? Jelas ya? Apa kata Ibrahim kepada kaumnya? Kami berlepas diri dari kesyirikan kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi orang Islam mengucapkan selamat Natal wala atau bara? Wala dong. Wala kan menunjukkan loyalitas, menunjukkan kesukaan, menunjukkan kecintaan, sukacita. Itu wala namanya. Padahal kita diperintahkan untuk bara, berlepas diri dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Jelas Bapak ya? Jelas ya? Imam Syafi'i sepakat tidak boleh mengucapkan selamat Natal dan ikut bagian di dalamnya. Imam Ahmad bilang
ya, bahkan naik kendaraan bersama mereka, andai kata kendaraan itu pergi ke neraka juga nggak boleh naik. Itu pendapat Imam Ahmad. Dan bapak-bapak, imam-imam yang mu'tabar sejak dulu sampai sekarang sepakat tentang keharamannya mengucapkan selamat Natal. Quran maupun Nas menjelaskan tidak boleh. Sekarang saya tanya sama bapak, gak usah bingung sebenarnya. Tidak ada kewajiban mengucapkan selamat Natal kan Pak? Cari sampai bulu-bulu rontok, tunggu lagi, rontok lagi, gak ada tuh dalil. Itu satu. Jadi kalau bapak tidak ngucapin, gak dosa dong. Allah gak mungkin nuntut bapak di hari kiamat dong. Paham gak? Kenapa kamu gak ucapin selamat Natal? Kan gak ada perintah. Sekarang bapak katakanlah ikut Kiai NU, kemudian salah, terus bapak bilang begini, ya Allah maafin saya ya, soalnya saya ikut Kiai Anu. Kata Allah, lo juga masuk. Surat 33 ayat 66 sampai 68. Yauma taqallabu wujuhum finnar. Hari pada saat Allah membolak-balikan wajah di neraka. Ini soal taklid nih. Ya. Qalu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah, aduhai celakalah kami. Seandainya dahulu kami hanya ikut kepada Allah dan Rasulnya saja. Qalu, apa kata mereka? Ya, apa kata mereka? Ata'na sadatana wa kubara'ana fa'aluna sabil. Ya Allah, saya gara-gara mengikuti pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh agama kami ini, dan mereka telah menyesatkan kami dari jamu. Lebih baik bapak ucapkan itu Kiai N tadi atau tidak ucapkan, tidak usah pakai dalil, lebih selamat Pak. Kalau bapak nekat ucapan dan ternyata perkataan itu salah, bapak tetap masuk neraka, itu ayat tadi. Lalu bapak karena frustrasi bapak bilang, kalau begitu ini kayak disiksa 2 kali dari siksa saya loh. Allah coba masuk neraka aja cerewet. Jelas ya Pak? Jadi jelas kita ditabarak dari setiap orang musyrik dan kesyirikan. Coba lihat, masa Allah dinyatakan punya anak, kita ucapkan selamat. Bapak tadi dituduh korupsi aja walaupun terbukti di pengadilan, kita bilang bilang ke jaksa, selamat ya, sebab ponis bapak saya korupsi loh, agak begitu. Saya nggak ada kan? Anda mengatakan selamat ya atas kelahiran anak Tuhan, anak Allah. Gimana? Tidak usah pakai akidah, kira sopan nggak itu? Jelas ya? Tapi di dunia emang bil fulus kullu syai'in bus, bila fulus kullu syai'in mampus. Dunia itu sangat lezat sekali, sangat hijau. Orang cari mati di mana supaya itu orang yang ada Ustaz bilang sama saya, Pak, kalau yang haram itu kan tidak rahmatan lil alamin. Saya tanya sama dia, yang bawa rahmatan lil alamin itu ente atau Nabi? Yang disifati rahmal itu Nabi. Kenapa? Karena dia menegakkan tauhid. Kenapa Anda yang bawa surat 2 Al-Baqarah 100 aja? Kenapa tidak ambil dari 100 sampai 111? Itu kan hubung ayat yang berkaitan dengan wa marsalnaka rahmatan lil alamin kan? Kenapa ujub wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Anda tahu Muhammad disifati dengan rahmatan lil alamin karena dia tidak menyuruh manusia kecuali kepada Allah illallah, dan tidak menyuruh manusia untuk mempersekutukan Allah. Jadi kalau Anda tidak mengucap selamat Natal, Anda rahmatan lil alamin. Kalau Anda ucap selamat, Anda laknat alam. Karena saya tanya, mana musibah lebih besar kecuali mengakui punya anak? Sebenarnya kali nggak usah ucap sama orang tua nggak ngucapin. Orang Kristennya sah. Apa umumnya melakukan selamat? Saya tanya hebat. Orang Kristen ini pasal hadis bilang nggak beras. Lalu teman tanya, gimana supaya memahami Quran? Mau murtad nggak tahu dulu, Islam dulu belajar. Tahu nggak? Anda pas atau tidak berkorupsi.